Shalom. Shalom pelajar yang ada di Kota Palu dan sekitarnya. Pada hari ini kita kembali lagi berjumpa dalam KPKP Online Service. Kita percaya hadirat Tuhan ada di antara kita ketika kita bersama-sama bersatu hati menaikkan doa, pujian dan penyembahan kita dengan hati yang mengasihi Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau memulaikan ibadah KPKP kita pada malam hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, pelajar Kristen yang ada di Kota Palu dan sekitarnya, untuk pada malam hari ini dapat bersama-sama berkumpul dalam KPKP Online Service. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ada hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Ada hadirat-Mu yang menguasai setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami sedang berada Tuhan. Anak-anak-Mu pelajar yang ada di Kota Palu dan sekitarnya pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak, kami mau memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam kesatuan hati, dimanapun kami berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap beribadah, mari sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian sukacita surga. Mari semua pelajar yang mungkin saat ini sedang duduk, boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersukacita pada malam hari ini. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan
yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat.
Puji nama Tuhan, Shalom. Ada di pelajar Kristen Kota Palu dan sekitarnya, sekali lagi saya katakan Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada saat malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dalam KPKP online service. Kita percaya, tadi Kak Claudia udah katakan, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, situasi dan kondisi apapun, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun juga. Bahkan malam hari ini Tuhan ingin menjumpai setiap pribadi kita dimanapun adik-adik atau saudara-saudara berada. Dia boleh menjumpai hati saudara, hati yang datang dengan penuh kerinduan. Saudara malam hari ini juga merindukan apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Ada di pelajaran dikasih oleh Tuhan, kalian bisa memahami peristiwa yang terjadi belakangan ini, yang terjadi secara mendunia, yaitu pandemi COVID-19, ya, wabah penyakit global, bukan cuma di Indonesia ya, tetapi secara mendunia. Hal ini kalian pahami, bukanlah hal yang mudah bagi kalian ada di pelajar, bukanlah hal yang mudah untuk masa remaja kalian, bukanlah hal yang mudah dalam kepelajaran kalian. Bagaimana tiba-tiba situasi berubah begitu rupa. Ya, kita harus stay at home, harus belajar online, harus ibadah online. Ya, ini bukanlah hal yang mudah, saya tahu. Tiba-tiba kalian juga harus serba terbatas, tidak bisa kemana-mana gitu ya, harus jaga jarak, tidak bisa ketemu teman, tidak ke sekolah, tidak bersama-sama dengan teman. Bahkan anak kami pun, saya punya anak namanya Jaden, baru 8 tahun, berkata, Jaden udah kepingin sekali mau sekolah mami, Jaden mau ketemu teman-teman gitu ya. Bukan dia nggak merasa at home di rumah, tetapi sebagai makhluk sosial, dia merasa tiba-tiba dunianya berubah gitu ya, sehingga dia tidak ketemu teman, apalagi dia anak tunggal, cuma sendirian. Jadi kerinduannya yang selalu dia doakan bagaimana ke depannya dia bisa sekolah kembali bersama-sama dengan teman. Dan saya tahu bukan cuma Jaden yang usia 8 tahun, kalian pun juga sebagai pelajar SMP, SMA dan sederajat, hal ini bukanlah hal yang mudah. Ya, masa remaja, masa berteman, apalagi dengan sekarang ini ya, generasi milenial tidak pernah lepas daripada medsos dan sebagainya gitu ya. Saya bisa memahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Para orang tua juga bisa memahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah bagi anak-anaknya dalam menghadapi situasi yang ada saat ini ya. Namun ada yang dikasih oleh Tuhan, situasi yang terjadi saat ini mau nggak mau kita ini serba dibatasi dan serba terbatas. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menjalaninya. Dan menjadi pertanyaan, ada yang bertanya, sampai kapan ini Kak Lea? Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Ya, kita mau seperti sudah dikondisikan, kita harus masuk menjalani masa seperti ini. Nah, situasi seperti ini tentunya seringkali kalian merasa bosan, jenuh, ya. Bahkan ada beberapa anak kami yang kecil aja bisa berkata stres. Dia tahu bahasa stres ya gitu. Mungkin kalian merasa stres gitu ya, karena semua serba terbatas dan dibatasi. Situasi bosan, jenuh, stres itu melanda dalam kehidupan kalian. Dan sesungguhnya itu bukan hanya kalian alami. Dunia remaja dan keberadaan kalian sebagai pelajar, kalau kalian bisa memahami juga, orang tua kalian juga stres. Para orang tua saat ini saudara pergumulan berat, ya kan gitu. Dampak daripada pandemi ini itu berdampak dalam berbagai aspek, berbagai hal, termasuk dalam perekonomian. Sehingga banyak para karyawan, mungkin ada di antara orang tua kalian yang terdampak. Ya, perekonomian sudah mulai bermasalah, sehingga dalam segala hal orang tua mulai berpesan, kita mulai hemat-hemat ya nak ya gitu. Ada beberapa hal yang sempat, beberapa pribadi yang sempat konseling mengenai situasi bagaimana orang tuanya terdampak dan kondisi sulit di mana sekolah online butuh paket data, harus belanja paket data dan sebagainya gitu ya. Memang ini hal yang tidak mudah. Belum lagi ibu-ibu, kalau kalian tahu ibu kalian di rumah itu lebih lagi. Kalau mau mengeluh stres, tapi orang tua mungkin jarang mengeluh ya gitu. Mau mengeluh stres, ibu-ibu itu betul-betul stres gitu. Beberapa ibu-ibu berkata kepada saya, aduh kalian semasa pandemi ini ya kan,
baik itu social distancing, stay at home, dan WFH dan sebagainya, anak-anak juga sekolah online. Sepertinya pekerjaan saya di rumah nggak pernah berhenti-berhenti, nggak pernah habis-habis. Pagi-pagi udah bangun masak dan mulai makan sarapan. Perasaan baru masak, saya harus nyiapin lagi masakan lagi untuk makan siang. Habis makan siang, bersihin rumah dan sebagainya. Saya harus nyiapin lagi makan malam, gitu ya. Nah, pelajaran yang dikasih oleh Tuhan, orang tua kalian juga sesungguhnya masuk dalam pergumulan yang berat. Jadi dalam hal ini kita harus saling memahami, ya kita harus saling mensyukuri. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam masa-masa seperti ini, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana kita sebagai orang percaya menghadapi situasi seperti ini? Ya, apakah kita harus menyerah dengan situasi dan kondisi seperti ini? Kata menyerah itu maksudnya begini. Selama ini kalian sebagai pelajar kan sekolahnya sekolah online. Ini contoh kehidupan real ya dalam kehidupan pelajar. Kalian sekolahnya sekolah online. Berapa banyak kalian pelajar dalam sekolah online? Ya, sekolah online ya udah sekolah aja apa adanya gitu kan. Ya, kan banyak kemudahan dalam sekolah online gitu ya. Diwajibkan Zoom, nggak ikut Zoom juga. Mungkin ada sekolah yang memaklumi, ada sekolah yang harus tetap mengharuskan. Kerjakan tugas, ya kapan mau kumpul-kumpul gitu kan. Kalau dulu kan tertib gitu ya. Jam 7 pagi sudah di sekolah sampai jam 2 siang, bahkan ada yang sampai jam 3 siang, jam 4 sore gitu ya. Tetapi dalam masa online begini, ya sudah sekolah apa adanya saja. Ibadah online juga begitu. Ya pokoknya ibadah kapan kita mau klik buka, kita buka gitu ya. Sikapnya tidak ada sikap ibadah. Ya, ini bahayanya kalau ibadah online saudara ya. Banyak umat Kristiani yang tidak menyiapkan dirinya dalam beribadah karena dikira ibadah online. Padahal saudara, baik ibadah online maupun ibadah secara tatap muka langsung, kita sama, penghormatan kita kepada Tuhan, sikap kita beribadah harusnya sama. Biar di rumah secara online kita persiapkan, kita beribadah, kita memuji menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tadi Kak Claudia berkata, mari rekan-rekan pelajar, di mana saudara berada, silakan bangkit berdiri kita memuji. Ya, memang sekarang nggak kelihatan gitu ya, Kak Claudia nggak bisa lihat kalian berdiri atau enggak gitu. Tetapi kalau kalian betul-betul beribadah, kalian tahu arti beribadah, sikap penghormatan kepada Tuhan, kalian yakin tadi kalian juga memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena iman kita percaya, dimanapun kita berada, situasi dan kondisi apapun, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, apakah dengan situasi dan kondisi seperti ini kita harus menyerah dengan keberadaan yang ada? Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, mari kita baca, buka Alkitab masing-masing, ya, jangan cuma nonton, karena ibadah online bukan hanya menonton, tapi kita bersama-sama beribadah. Kita baca di dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 kita baca ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat 12, demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Garis bawahi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Arti kata tetap adalah selalu berada. Ya, selalu berada. Arti kata tetap adalah tidak berubah. Arti kata tetap adalah terus, ya. Terus kerjakan, terus menerus, terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada yang dikasih oleh Tuhan, ada yang pelajaran yang dikasih oleh Tuhan. Arti kata kerjakan di sini, kalau kita tahu kerjakan ini adalah satu kalimat aktif ya, gitu. Di dalam kehidupan ini ada bagian kita, ada juga bagian Tuhan. Bagian Tuhan memberikan keselamatan, anugerahnya kepada kita. Keselamatan diberikan dengan secara cuma-cuma, melalui pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya yang tercurah menyucikan kehidupan kita. Bagian Tuhan menganugerahkan keselamatannya kepada kita. Setelah kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan, di saat kita bertobat, kita meninggalkan hidup kita yang lama, kita datang dengan penuh kerendahan hati, minta pengampunan kepada Tuhan.
Selain itu kita membuka hati kita, pintu hati kita. Kita percaya, kita menerima Dia, kita mengundang Yesus untuk tinggal dalam hidup kita. Kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Tapi kenyataannya, saya dengan kalian sampai saat ini Tuhan masih izinkan untuk terus menjalani kehidupan. Kita terus menjalani kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa saudara? Dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk saat-saat ini, situasi yang tidak mengenakan, sepertinya kita dihantar dalam ketidakpastian, ya, secara kasat mata. Hal ini tiba-tiba saja terjadi perubahan. Perasaan baru yang lalu kita natal dengan sukacita, bulan Januari kita jalani, dan berikutnya tiba-tiba suasana berubah begitu drastis. Dan sampai saat ini kita masih menjalaninya. Tuhan mau, firman Tuhan mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kata kerjakan di sini, kalau kita lihat sepintas, kita hanya tahu, oh iya kita harus mengerjakan. Saudara, saya melihat bahasa aslinya dari bahasa Yunani, Filipi 2:12. Di ayat 12 kata kerjakan di sini menggunakan kata katergasomai. Ya, ternyata arti katergasomai itu adalah menyelesaikan sampai akhir. Jadi bukan hanya sekedar mengerjakan, bukan hanya sekedar kita melakukan saja, bukan hanya sekedar kita taat saja dalam perjalanan hidup kita, tetapi yang Tuhan mau adalah tetaplah terus kerjakan, tetaplah menyelesaikan, terus kita terus menyelesaikan sampai akhir. Kata menyelesaikan sampai akhir ini berhubungan dengan waktu. Berarti setiap waktu kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dari pagi hari kita bangun sampai malam hari kita tidur. Adik-adik pelajar ketahuilah, waktu-waktu itu, waktu-waktu ini harus tetap kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kita percaya kehidupan di sini hanya sementara, tapi ada kekekalan di depan nanti. Kematian bukan akhir dari segalanya. Seringkali orang berpikir kematian adalah akhir segalanya. Itu sebabnya di saat mereka menghadapi jalan buntu, termasuk masa-masa pandemi ini, kita membaca berita ada berapa banyak juga yang bunuh diri karena mereka berpikir berakhirlah semuanya sudah. Kematian bukan akhir dari segalanya. Setelah kematian akan ada kekekalan di depannya, kebinasaan kekal atau kehidupan kekal. Saya percaya, kalau yang percaya, setiap kita akan memilih kepada kehidupan kekal. Kalau kita memilih kehidupan kekal, katakan tergasomai, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, selesaikan, menyelesaikan sampai akhir. Maka tidak ada satupun dari kita, kalau kita memahami hal ini, yang berani membiarkan waktu-waktu kita habis dengan sia-sia. Berapa banyak pelajar-pelajar Kristen tanpa memahami arti kata kerjakanlah keselamatanmu, katergasomai, menyelesaikan sampai akhir. Itu sebabnya akibat kurangnya pemahaman, berapa banyak hal yang mendengar keluhan daripada ibu-ibu, para orang tua. Aduh, kalau anak kecil lain lagi masalahnya, kalau anak remaja, anak pelajar dari SMP sampai SMA lain lagi masalahnya. Masa pandemi sekarang ini sekolah online, orang tua bukan tambah senang, tapi orang tua tambah sibuk. Sudah sibuk di rumah, mengurus segala sesuatunya, harus, ada yang orang tua sampai berkata loh, harus makan hati. Kenapa? Menghadapi anak-anak main game online sampai subuh. Ayo, yang nonton saat ini, yang ikut ibadah online saat ini, yang mengikuti KP-KP online service saat ini, adakah kalian yang terlibat dalam game online bahkan sampai subuh? Belajarlah katergasomai. Tetaplah terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Menyelesaikannya sampai akhir. Jadi jangan pernah tak berhenti di tengah jalan. Seperti Paulus pernah menegur jemaat Galatia. Mari kita baca di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 3 ayat yang ketiga. Paulus berkata begini.
kepada jemaat Galatia. Adakah kamu sebodoh itu? Ya, ini sudah dengan hati yang luar biasa sehingga dia berkata, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh di sini huruf besar. Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ternyata jemaat Galatia memulai kehidupannya di dalam roh. Begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Begitu mencintai Tuhan. Tapi akhirnya mereka kalah dengan kedagingan mereka. Berapa banyak para pelajar yang belakangan ini dalam masa-masa yang seperti ini seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan, tapi mereka tidak menghentak dirinya dekat dengan Tuhan. Justru mereka membiarkan waktu berjalan begitu saja, hilang begitu saja dengan bermain HP, ya kan? Terus habis itu chatting, game online, bahkan yang luar biasa nggak tahu waktu sampai subuh. Saatnya Zoom sekolah, nggak Zoom sekolah katanya. Saatnya mengerjakan tugas, bukan mengerjakan tugas. Orang tua mengatur budget belanja dengan susah payah untuk membelikan paket data. Ternyata kalian pakai itu paket data untuk game online. Pakai sekolahnya cuma sebentar, tapi habisnya game online. Tadi siang baru kalian juga mendapat keluhan dari orang tua. Berapa kali isi paket data? Baru diisi bilang habis-habis. Bagaimana nggak mau habis? Setelah itu pakai game online, gitu ya. Pakai terus. Ada di pelajaran dikasih oleh Tuhan. Saya tahu dalam sikon seperti ini adalah tidak mudah bagi kalian. Tapi mari malam hari ini Tuhan mengasihi kita sekalian. Firman ini juga datang kepada saya. Dalam kita menjalani hari-hari kita, situasi kondisi yang ada saat ini, dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Semua kehidupan kita akan dipertanggungjawabkan. Pada masa akhir nanti kita akan masuk dalam penghakiman. Saudara tahu dalam masa penghakiman itu masa hidup kita yang dipertanggungjawabkan. Semua ada dalam slide-nya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini kalian tidak bicara banyak hal. Ya, sebenarnya ada hal yang sudah kalian persiapkan, tapi tadi siang tiba-tiba Tuhan ingatkan hal ini. Kalian belajar taat. Tuhan ingin menyampaikan kepada kalian semua, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dalam situasi kondisi dimanapun kalian berada saat ini, Tuhan mengerti perasaan bosan, jenuh, stres yang kalian hadapi. Belum lagi di rumah dimarah-marah dengan orang tua. Ya, banyak anak juga yang mengeluh, orang tua marah-marah terus. Ya kan, ini salah, itu salah, apa yang tidak salah katanya gitu ya. Nah, sebenarnya tanpa kalian sadari, orang tua juga capek, orang tua juga stres. Kalian butuh dimengerti, orang tua juga butuh dimengerti. Ada pelajar yang mengeluh pada saya, bagaimana kami mengerjakan PR, penjelasan lewat Zoom kita nggak jelas, kita tanya guru marah. Jadi kita waktu ngerjain PR kita nggak tahu, ya udah kita isi asal-asalan saja. Pokoknya sekolah online tidak mengenakan, begitu ya. Tapi ada juga yang senang loh. Apa senangnya? Kapan dia mau bikin, dia bikin. Kapan dia mau kerjakan, dia kerjakan. Yang penting dia terus main dengan gamenya. Nah saudara, memang diakui, ya, pendidikan belakangan ini dalam masa pandemi ini banyak kemerosotan. Bukan hanya di Indonesia, tapi ini mendunia. Ya, tapi yang puji nama Tuhan, kita mendengar kabar untuk tahun depan ini sudah akan dimulai pembenahan-pembenahan. Ya, kita terus berdoa, kita percaya bahwa dalam segala situasi apapun, tidak ada Tuhan tidak ada di situ. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik di depannya untuk kita. Termasuk apa saudara? Apa yang tidak kita pahami saat ini? Ada sesuatu yang Tuhan siapkan yang terbaik. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, dari pelajaran dikasih oleh Tuhan, dimanapun kalian berada bagi kota Palu dan sekitarnya, pesan Tuhan pada saat malam hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Bagaimana cara engkau mengatasi rasa jenuh, rasa bosan, stres, ya. Bagaimana caranya engkau mengatasi? Jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi apapun. Tema malam hari ini, never give up. Ya, bagaimana kita bisa never give up? Bagaimana kita bisa tidak menyerah dengan situasi dan kondisi apapun? Sederhana.
kita tetap mengerjakan keselamatan, menyelesaikannya sampai akhir. Saudara, orang yang berkemauan untuk menyelesaikan sampai akhir, dia nggak pernah capek, dia nggak pernah jenuh. Iya. Dan bagaimana kita bisa menyelesaikan sampai akhir? Apa yang membuat saya dan kalian bisa menyelesaikan sampai akhir, sampai pada akhirnya kita boleh berjumpa dengan Dia? Itu hanya cinta. Saya bilang cinta, Kak Claudia ketawa. Ya, semua orang senang dengan kata cinta. Ya, Kak Claudia tahu arti kata cinta? Sudah mengalami cinta? Ya, ketawa ini Kak Claudia dan semua tim yang ada di sini, ya kan gitu. Secara khusus pasti Kak Claudia yang ketawa, betul nggak Kak Wati? Ya, cinta. Apalagi mau tanya sama Koko Romi. Cinta, saudara. Cinta itu akan memampukan kita melewati apapun dan melakukan apapun. Bagi adik-adik pelajar, saya yakin kalian adalah manusia normal, pernah mengalami jatuh cinta, walaupun masih cidahat-cidahat, atau sekarang sudah mulai berpasangan-pasangan. Walaupun sebetulnya jangan kalau masih pelajar ya, fokus sekolah saja dulu, titi masa depan, ya gapai cita-citamu setinggi mungkin. Kalau kalian jatuh cinta untuk orang tersebut, apapun akan kalian lakukan. Kalian akan bisa katergasomai kalau engkau mencintai Tuhan dan engkau rindu berjumpa dengan Dia sampai pada akhirnya dalam hidup kekekalan. Katergasomai, menyelesaikan sampai akhir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan engkau mau terikat oleh apapun. Jangan engkau mau dikecoh oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya. Seperti Efesus 4 ayat 27 dikatakan, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis melalui pikiran kita, melalui perasaan kita, melalui perbuatan kita. Mari rekan-rekan pelajar, dalam KPKP online service malam hari ini, kalau selama ini kalian sudah berusaha, saya sudah berusaha untuk terus tidak pernah menyerah, tapi kenyataannya seringkali saya menyerah. Kenapa? Karena saya kalah dengan kedagingan saya. Jangan mau menjadi seperti jemaat Galatia yang mengawali dengan roh, tapi pada akhirnya mengakhiri dengan daging. Kita tahu orang yang mengakhiri dengan daging berarti tidak menyelesaikan, berarti tidak katergasomai, berarti tidak tetap, ya tidak terus. Berhenti di tengah jalan, saudara tidak akan pernah masuk dalam kehidupan yang kekal dan berjumpa dengan Tuhan. Mari, ada di pelajaran dikasih oleh Tuhan. Jika selama ini kau sempat jatuh bangun dalam dosa, ya engkau terikat dengan ikatan apapun juga, engkau ingin bangkit, tapi engkau jatuh bangun lagi. Yang pertama, miliki hati yang mencintai Tuhan. Hanya Dia satu-satunya pribadi yang kau cintai. Dia di atas segala-galanya. Itu yang akan memampukan engkau untuk terus menjalani hari-harimu bersama dengan Dia. Dan tidak sedikit pun iblis bisa mengganggu, merusak kehidupanmu lewat apapun juga. Kenapa? Karena engkau tidak memberi kesempatan kepada Dia. Engkau tidak memberi kesempatan kepada si jahat, seperti Efesus 4 ayat 27. Jangan beri kesempatan. Mari, adik-adik pelajar, malam hari ini kalian rindu, Tuhan rindu bagaimana kalian kembali kepada Dia. Dia terus menyatakan anugerahnya, Dia terus menyatakan penyertaannya. Seperti lagu berkata, penyertaannya sempurna, penyertaanmu sempurna, rancangannya penuh damai. Kecuali kita yang keluar daripada penyertaannya atau rancangannya. Tetap bawa dirimu terus berjalan dalam rancangannya. Jangan pernah engkau tinggalkan Yesus. Jangan pernah engkau beralih, jangan pernah engkau berpaling. Karena tetap itu berarti terus, ya, selalu berada dalam kasih karunia Allah dan tidak pernah keluar daripada kasih karunia Allah. Jadilah anak yang memuliakan Tuhan. Dalam masa saat ini, biarlah telingamu boleh mendengar, dimulai dari orang tua. Luar biasa, puji Tuhan. Anak-anak saya adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang cinta Tuhan. Mereka betul-betul menyelesaikannya sampai akhir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan gentar, dengan takut dan gentar. Itu akan membuat engkau tidak akan pernah menyerah. Tidak akan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, engkau akan tetap terus berjalan. Seberat apapun, engkau akan merasa ringan. Kenapa? Karena hatimu mencintai Dia dan kau rindu berjumpa dengan Dia. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian tadi. Ku tak akan menyerah. Haleluya. Kak Claudia bantu saya ya. Mari ada yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kalian berada. Kita betul-betul datang kepada Tuhan. Di
tempat di mana Engkau berada saat ini, percayalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus ada bersama dengan kalian. Menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Amin. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya Sekali lagi rencana. kita akan menyerah. Mari bangkit dan miliki komitmen di hadapan Tuhan malam hari ini. Orang tuamu tidak tahu situasi hatimu, tapi saat ini Tuhan tahu persis kehidupanmu. Datang kepada Dia, katakan, aku mau Tuhan untuk terus hidup tidak pernah menyerah. Aku mau menyelesaikan sampai akhir, sehingga aku terus bersama-sama dengan Engkau. Amin. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Tempat boleh membatasi kami, tapi kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah terbatas. Engkau selalu bersama dengan kami, Tuhan. Bahkan saat malam hari ini, di mana dari kami pelajar berada baik di Kota Palu dan sekitarnya, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah pengasuh. Malam hari ini Tuhan, setiap telinga yang mendengar, kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui kedalaman isi hati kami masing-masing. Dan firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh terus mengerjakan keselamatan. Anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami, kami akan pertanggungjawabkan sampai pada akhirnya. Dan kami bisa menyelesaikannya dengan baik. Kami bukan hanya asal taat, kami bukan hanya asal menjalani kehidupan kekristenan kami, tapi Tuhan, kantor gasomai, kami terus mengerjakannya dengan takut dan gentar. Karena kami mengasihi Engkau. Setiap kami mencintai Engkau, cinta akan Engkau lah yang memampukan setiap kami untuk bisa menjalani hari-hari kami. Situasi dan kondisi apapun Tuhan tidak akan pernah mengubah, tidak akan membuat kami berpaling. Kami akan terus seperti firman berkata, tetaplah, kami akan tetap mengerjakan, kami akan menyelesaikan sampai pada akhirnya kami boleh berjumpa kembali bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus, Engkau akan memampukan setiap adik-adik kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam rancangan-Mu dan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang baik. Saat ini Tuhan, hamba berdoa di tempat ini, memberkati adik-adik kami pelajar Tuhan. Biarlah Tuhan Kau terus berkati hati dan pikiran mereka, sehingga mereka Tuhan boleh terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Engkau boleh memerdekakan mereka dari ikatan belenggu apapun juga. Malam hari ini Tuhan, mungkin ada yang sempat jatuh kamu dalam dosa. Orang tua tidak mengetahui, tapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Dan malam hari ini Tuhan, mereka datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Di saat mereka bersama-sama beribadah dalam KPKP online service malam hari ini, kami percaya Tuhan, tangan kuasa-Mu saat ini sedang menjamah mereka. Bahkan Engkau memeluk mereka Tuhan, sehingga kasih agape itu boleh dirasakan oleh mereka. Dan Tuhan, mereka boleh mengalami pemulihan daripada Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan, Kau juga menjelikan mata rohani mereka. Bahkan mereka saat ini Tuhan yang merasa menyesal, dan mereka mau bertobat, mereka mau meninggalkan setiap belenggu dosa, ikatan yang mengikat mereka Tuhan, baik itu terhadap game online atau hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan, yang sudah hidup dalam ketidakkudusan. Mari Tuhan, Kau pulihkan kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, hati yang datang dengan penuh kerendahan hati, dan hati yang datang dengan hati hancur di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, saat ini tangan-Mu sedang memeluk mereka. Engkau akan memulihkan mereka. Engkau akan memulihkan Tuhan mereka menjadi ciptaan yang sempurna, dan Engkau akan memakai mereka menjadi alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Kami percaya Tuhan, situasi kondisi yang kami hadapi saat ini, Engkau terus bersama dengan kami, dan Engkau yang akan terus memampukan kami, sehingga kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Memberkati Tuhan adik-adik kami pelajar Kristen Kota Palu dan sekitarnya. Studi mereka diberkati dalam nama Yesus. Segala kebutuhan mereka untuk studi mereka, kendala-kendala yang mereka alami, kami percaya Tuhan, Engkau sumber jawaban. Engkau tidak akan pernah meninggalkan. Kehidupan orang tua mereka diberkati dalam nama Yesus, dengan berkat kesehatan, limpah damai sejahtera Kau terus limpahkan Tuhan, sehingga mereka semua dijauhkan Tuhan dari segala macam sakit penyakit.
bakteri, kuman, virus apapun dihalaukan dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, setiap kami umat-Mu Tuhan terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Kami boleh hidup sehat dengan tubuh yang sehat. Kami pakai hidup kami terus memuliakan Engkau. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden Jokowi dan semua para menteri kabinet dan yang terkait Tuhan, dalam mengatasi masalah pandemi COVID ini Tuhan. Juga untuk vaksin-vaksin yang dipersiapkan Tuhan, Kau kiranya turut campur tangan. Engkau memberkati Tuhan, memberikan hikmat-Mu Tuhan, dengan semua tim medis yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan ekstra kepada mereka sehingga mereka bisa menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Kota Palu dan sekitarnya, Sulawesi Tengah. Biarlah Tuhan semua virus-virus dan yang lainnya Tuhan dihalaukan dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, Sulawesi Tengah diberkati oleh Tuhan, Kota Palu juga diberkati oleh Tuhan, semua dan sekitarnya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Setiap para pelajar menjadi pelajar-pelajar yang berprestasi. Secara khusus Tuhan, mereka boleh memuliakan Tuhan lewat kepelajaran mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Memberkati semua tim yang sudah terlibat, yang sudah melayani dalam pelayanan KPKP online service malam hari ini. Ibadah kami singkat, tapi kami percaya Allah Roh Kudus, Engkau terus akan beracara, berkarya dalam kehidupan kami dan menyatakan kehendak-Mu. Dan firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami malam hari ini. Adik-adik pelajar yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, bahkan terus melimpahkan damai sejahtera sukacitanya, sehingga dengan demikian kita memiliki tubuh yang sehat. Dengan tubuh yang sehat kita terus memakai kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Mulai saat ini penyertaan Allah terus bersama dengan kita dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati.